Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Robi atas berkah dan karunia-Nya kita semua dapat diberikan nikmat sehat dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat menghadiri majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Adapun susunan acara pada kajian rutin online Berkah Mulia Indonesia pada malam hari ini, pada hari Ahad tanggal 22 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Januari 2023 Masehi, dengan kajian tentang tauhid dan subtema termasuk kesyirikan, memakai gelang dan sejenisnya untuk menangkal bahaya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ukir Saputro LC MPD. Baiklah, untuk pertama akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Pada saat 20:07 kita buka acaranya, kemudian dilanjutkan dengan tilawah pembacaan surat Ali Imran ayat 16-20 yang akan dilantunkan oleh Bapak Sabdo, dan terjemah akan dibacakan oleh Bapak Subianto. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran akan dilanjutkan dengan prakata dari pengurus BMI Bapak Yudi Widianto, dan setelah itu akan dilanjutkan pemaparan materi kajian oleh Ustadz Ukir Saputro. Dan terakhir seperti biasa dilanjutkan dengan soal tanya jawab. Demikian susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Marilah kita buka secara bersama-sama kajian online Berkah Mulia Indonesia malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Ali Imran ayat 16 sampai dengan 20 oleh Bapak Sabdo, dan dilanjutkan pembacaan terjemah oleh Bapak Subianto. Pada Pak Sabdo, waktu dipersilakan. Terima kasih, Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may ya'fur
biayatillahi fa innallaha sari'ul hisab wa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa kullil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balag wallahu basirun bil ibad. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Sabdo dan Bapak Subi untuk waktunya. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari pengurus BMI, yaitu Bapak Yudi Widayanto. Pada Bapak Yudi, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matin sholihat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gambarnya jelek ya? Mohon maaf. Silah gerak-gerak. Oh, internet saya ya? Sepertinya iya, Pak. Iya, Pak Yudi goyang-goyang. Yang goyang. Iya, makanya. Internetku ya yang jelek ya berarti. Tar. Apa di Tetris ya? Sepertinya terdistorsi, ada sinyal itu. Oh gitu ya. Sebentar, mohon maaf nih. Sementara oke, udah. Ada. Oke, siap lanjut. Oh, ada lumayan. Mohon maaf sebelumnya. Ya, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat telah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat dan waktu luang hingga malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian pekanan Ahad malam
yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mukir Saputra Hafizahullah. Saya mewakili pengurus. Sebenarnya nggak ada, tidak ada pengumuman yang secara khusus ya, hanya beberapa ajakan hanya atau mendoakan lah. Alhamdulillah, semoga bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian berkah mulia online tetap istiqomah dalam mengaji, baik tahsin, kelas tahsin, kemudian tajwid maupun yang tahfidz. Artinya kenikmatan hidayah yang diberikan Allah bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Terlebih ada beberapa teman kita ya, beberapa waktu ini udah mulai pensiun lah dari pekerjaan yang kalau tempoh hari kesulitan karena pekerjaan rutinitas. Moga-moga dengan beberapa yang pensiun punah tugas ini bisa meluangkan waktunya lebih giat lagi, lebih istilahnya lebih serius lagi, dan semoga Allah mudahkan. Kemudian yang berikutnya, sekaligus saya mengalami pengurus dalam keuangan, mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu peserta yang telah menginfakkan hartanya untuk kita gunakan dalam operasional dan hal-hal yang lain, sehingga proses belajar mengajar membaca Al-Quran dalam berkah mulia itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, kira semacam itu. Kemudian yang ketiga, selain pelajaran tahsin, tajwid dan tahfidz yang saya sampaikan tadi, seperti biasa tetap ada kajian pekan Ahad malam. Yang malam ini tentang bab tauhid ya. Kalau saya lihat tadi di undangannya itu, Masya Allah ini sudah menginjak ke contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau nggak salah tadi larangan menggunakan gelang dan lain sebagainya ya, yang banyak kita jumpai dalam masyarakat kita ya, yang kadang-kadang kita terjebak dengan istilah kearifan lokal lah. Nah, kearifan lokal yang tanpa sadar tidak, kadang-kadang kita beda tipis antara dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam syarat agama. Nah, ketika kita mempelajari suatu kebaikan, tentu dengan kebaikan itu kita akan beramal dengan kebaikan itu untuk mendapatkan pahala yang banyak. Sedangkan ketika kita mempelajari suatu yang larangan atau keburukan, bukan kita untuk mengerjakan keburukan itu, tapi untuk menghindari bahwa itu hal larangan oleh Allah. Nah, termasuk perkara tauhid ini yang ini tipis ya. Kita khawatir terjerumus dalam perbuatan-perbuatan syirik. Nah, makanya dengan belajar malam ini, moga-moga yang disampaikan Ustadz Mukir bisa kita dalami, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan semampu kita. Kira-kira seperti itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yudi atas waktu dan sambutannya. Mudah-mudahan disampaikan Bapak Yudi menjadi berkah bagi kita semua, Pak. Baiklah, tahapan selanjutnya adalah uraian materi kajian malam ini, yaitu dengan tema mengenai tauhid dan subtemanya termasuk kesyirikan, memakai gelang sejenisnya untuk menangkal bahaya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mukir Saputra. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan sanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang menyanjungnya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memujinya. Maka hendaklah lisan kita selalu basah dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini tanggal 22 Jumadil Akhirah, Jumada al-Akhirah, mengingatkan kita bahwa sebentar lagi kita masuk bulan Rajab. Dan setelah Rajab ada bulan Sya'ban, dan setelah Sya'ban jelas ada bulan Ramadan. Maka tinggal 2 bulan sepekan lagi. 2 bulan sepekan lagi kita akan memasuki bulan mulia Ramadan. Maka para ulama dahulu mereka berdoa 6 bulan. Kalau kita 2 bulan sepekan ya masa iya sih nggak berdoa ingin disampaikan kepada bulan Ramadan. Karena orang yang sampai kepada bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan, ya. Pahalanya akan dilipat gandakan. Bahkan jarak surga antara 2 orang sahabat yang meninggal selang 1 tahun. Tahun ini misalkan sahabat itu meninggal, kemudian tahun kedua sahabatnya meninggal, ya, masuk Islamnya bareng. Nah, maka derajat surganya ketika Abu Thalha bermimpi bahwa derajat surga orang kedua ini lebih tinggi. Walaupun orang pertama ini lebih soleh dan dia meninggal karena berjihad fisabilillah, adapun orang kedua meninggal karena sakit, karena sakit berada di atas pembaringannya. Ya, maka Nabi SAW menyebutkan, bukankah dia telah melampaui waktu 1 tahun yang di dalamnya dia sholat, dia puasa, dia menemui Ramadan, ya. Maka ini keutamaan usia panjang yang digunakan untuk takwa, untuk taat. Keutamaannya adalah mempertinggi derajat surga. Karena derajat surga itu sesuai dengan ketakwaan kita, sesuai dengan amal soleh kita. Kalau kita masuk surga dengan rahmat Allah, namun derajat kita di surga sesuai dengan amal soleh kita. Maka alhamdulillah summa alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bergabung di Majelis BMI Berkah Mulia Indonesia, ya, secara online memanfaatkan teknologi yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada manusia, ya, yang kita bisa menggunakan teknologi ini ya untuk kebaikan-kebaikan, ya, maka ini merupakan wasilah kebaikan dan kita bisa mengambil manfaat dari kebaikan yang Allah taala berikan kepada kita. Baik. Malam ini kita lanjutkan setelah 1 bulan libur ala kulli hal, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala kebaikan, ya, kecukupan, ya, dan memberikan kepada kita kemampuan untuk, ya, iradah dan kudrat dan iradat untuk selalu berbuat baik, ya. Malam ini kita lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid karena cara menyempurnakan segala amal pokok, amal rukun itu ada penyempurnanya, Pak. Kalau bapak ingin ibadah sholatnya sempurna, ibu-ibu ingin sholatnya sempurna, maka sempurnakanlah dengan sholat sunnah. Ya, kita ingin menyempurnakan sholat kita nih, karena sholat itu amalan yang paling pertama dihisab pada hari akhirat. Ya, maka caranya kita sholat 5 waktu, dan di sholat 5 waktu itu kadang kan kita nggak khusyuk, ya kan? Kadang kita nggak khusyuk, kepikiran.
Lagi sholat, apalagi lagi sholat dengar suara lato-lato ya. Tahu lato-lato nggak Bapak Ibu? Yang lagi viral ini. Lagi sholat anaknya main lato-lato tok tak tok tek tok tak tok tek tok tak tok tek. Wah, ini gimana mau khusyuk ini ya. Yang ada awas lato-latonya saya umpetin nanti ya, kata ibu-ibu ini. Ya, lagi sholat anaknya di belakang main lato-lato. Ya, maka untuk mengurangi kekurangan, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan ini disempurnakan dengan sholat sunnahnya, ya, sholat sunnah qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat sunnah tahajudnya, sholat sunnah duha, dan sholat sunnah yang lain, ya. Kemudian cara menyempurnakan ibadah haji ya dengan umroh, ibadah umroh ya, atau haji kedua ini hukumnya sunnah. Cara menyempurnakan ibadah zakat, karena ibadah ini rukun Islam semua. Ibadah zakat cara menyempurnakannya dengan banyak bersedekah ya. Ketika kita zakatnya hitungannya meleset misalkan atau kurang sempurna, maka nanti akan disempurnakan dengan pahala sedekah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menyempurnakan rukun Islam pertama? Rukun Islam pertama itu apa? Syahadat ya, 2 kalimat syahadat. Maka cara menyempurnakan rukun Islam pertama yaitu ikrar kalimat syahadat dengan cara belajar tauhid. Dengan cara belajar tauhid. Karena menuntut ilmu kan hukumnya wajib, Pak. Jadi ada ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu yang wajib dipelajari itu pertama ilmu tentang ma'rifatullah. Ini wajib dipelajari, Pak. Sehingga kita mengenal Allah dengan ilmu, dengan dalil. Ya. Sehingga cara ibadah kita benar, ya, cara doa kita benar, doa kepada Allah saja, tidak meminta kepada yang lain, tidak menggunakan wasilah-wasilah yang tidak disyariatkan sebagaimana judul kita yang akan kita bahas nanti, ya. Kita mengambil sebab ya karena Allah menciptakan sebab. Allah mengedepankan sebab atas akibat. Ini sudah menjadi hukum sunatullah, ya. Maka tapi ada orang-orang yang mengambil sebab yang sebenarnya itu bukan sebab, seperti benang ya, benang yang dijadiin gelang, benang yang dijadiin kalung, kemudian tujuannya untuk menolak bala. Ini kan sebab tapi dia sebenarnya tidak masuk akal ya. Bagaimana dia menggantungkan benang ya, mengikat benang atau kalung untuk menolak ain, penyakit ain atau menolak bala. Ya, tidak ada hubungannya antara benang dengan penyakit. Ya, maka ini nanti kita akan pelajari pada bab ini insyaallah. Jadi kita sempurnakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dengan cara mempelajari tauhid. Baik. Bab ke-6 ini ya adalah tentang tamimah. Tentang tamimah. Tamimah itu sesuatu yang digantung ya. Sesuatu yang digantungkan atau ditempelkan juga boleh. Digantungkan, ditempelkan ya, atau dilipat, disimpan di dompet, ini juga boleh ya. Ini termasuk dalam bab tamimah ya. Di sini memakai gelang ataupun benang atau sejenisnya untuk ya niatnya ini untuk menghilangkan atau menangkal bencana adalah termasuk perbuatan kesyirikan. Yang perlu kita garis bawahi di sini setelah kita belajar 5 bab, ya 5 bab itu tentang keutamaan, urgensi belajar tauhid, kemudian orang yang bertauhid akan diampuni segala dosanya, dimasukkan ke surga, ya mereka masuk surga tanpa hisab, ya atau hisab yang ringan, ya. Kemudian kita harus takut terhadap masalah-masalah kesyirikan, ya agar tidak terjatuh ke dalamnya. Ya kemudian kita memaknai tafsir tauhid ya, tafsir kalimat la ilaha illallah pada bab ke-5 kemarin, ya tafsir yang benar tentang kalimat la ilaha illallah. Maka di bab ke-6 ini kita akan mulai diberikan contoh-contoh oleh pengarang kitab ini. Apa sih contoh-contoh kesyirikan di dalam masyarakat kita? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Yudi ya, selaku pembina ya. Pembina atau pembini, Pak? Pembina BMI ya, atau apa sih? A'dho ya, a'dho itu kalau bahasa Arab a'dho itu dewan ya, dewan ya.
Tahu dewan itu apa ya? Pelayan, Pak. Apa Pak? Pembantu umum, melayani. Pembantu umum ya. Justru pembantu umum itu pahalanya paling besar itu ya. Karena dia bantu sana, bantu sini, semua orang dibantu ya. Barakallahu fiik. Jadi tadi disebutkan ya, mulai disebutkan contoh-contohnya Pak. Contoh-contoh dalam masyarakat ini ya, yang nanti kami katakan dulu pernah kami sampaikan ya. Sekarang jimat-jimat ini Pak, kita nyebutnya bahasa sekarang jimat atau raja-rajahan. Ini sudah dijual online ya, di zaman era JNE, JNT dan sejenisnya. Ini ada apa namanya, kurir-kurir paket ini ya. Sekarang jimat saja bisa dijual online ya. Jangankan jimat Pak, saya pernah mendapati orang beli semacam apa ya, padi gitu Pak ya, padi yang masih ada tangkainya, atau sejenis biji-bijian itu, kemudian sejenis gandum ya. Ini untuk tolak balak juga Pak. Kemudian bambu kuning, ada bambu kuning juga Pak. Bambu kuning aja udah dijual online Pak. Satu batangnya itu 20.000 atau 18.000 ya. Kalau misalkan daun ketapang dijual online, yang penggemar cupang pasti tahu. Tapi kalau bambu kuning dijual online, nah ini kadang perlu dicurigai, ini bambu kuning buat apa ini? Kalau buat hiasan sih ya nggak apa-apa, tapi kalau untuk tolak balak, nah ini yang kita akan mendalami masalah ini. Masa bambu kuning bisa menolak balak gitu kan? Ya, maka kita nanti akan belajar sebab akibat. Ya, baik. Jadi mulai bab ini akan dipaparkan ya, contoh-contoh amalan-amalan yang termasuk kesyirikan dari hal-hal terkecil. Nanti dari akan lengkap dipaparkan dari amalan lisan, dari amalan perbuatan, dan dari amalan hati, semua ada contoh-contohnya. Maka ini dipaparkan tentang amalan perbuatan terlebih dahulu, yaitu menggantungkan gelang ya, dia memakai gelang ataupun benang ataupun sejenisnya untuk menolak bala. Mungkin zaman dahulu ini masih Pak, mungkin bapak-bapak masih punya kalung puser. Dulu kalau anak puputan Pak, puputan itu tali pusar yang kita potong dari plasenta, itu kan masih ada sisanya. Nanti 1 minggu atau 10 hari itu kering Pak. Nah kering itu copot dia. Ya, ini bapak-bapak tahu nggak? Kalau ibu-ibu pasti tahu lah. Kadang bapak-bapak kalau punya anak begitu, nggak diperhatikan. Taunya udah gede aja ya. Giliran anak berprestasi, oh anak siapa dulu ya kan? Padahal yang didik emaknya ya kan. Dari kecil yang ngerawan emaknya. Wong tali pusar puputan aja dia nggak tahu. Puput itu lepas ya. Dia lepas dari, dia sudah kering, lepas dari perut ya, dari wudel. Ya ini namanya wudel ya. Bahasa Jawa. Apa sih namanya, pusar-pusar ya. Nah ini biasanya kalau orang Jawa dijadiin kalung Pak. Kalau orang Jawa atau Betawi mungkin, kalau kalungnya Samson itu, Samson Betawi ya, ini pakai bekas pusar. Nah ini kan nggak masuk akal. Mosok iyo pakai pusar yang sudah kering, yang kayak usus itu, plasenta itu kering, kemudian dibungkus kain, kemudian dijadiin kalung, ini bisa menolak bala. Apa hubungannya gitu kan? Nah tapi ini kan masalah-masalah keyakinan. Ya, masalah-masalah keyakinan ini yang nanti akan dibahas di sini. Ya, apalagi kalau zaman sekarang tulisan-tulisan ayat ya yang ditempel di dinding-dinding. Kalau kaligrafi itu masih ada pembahasan. Kalau kaligrafi untuk hiasan nggak apa-apa Pak. Tapi kalau tulisan-tulisan raja-raja yang ditempel di rumah atau biasanya warung makan ya kan. Nah, kalau bapak perhatikan warung makan, penjual-penjual sayur ya, itu ada jimat-jimat di atas yang dipaku itu dengan niat menolak bala. Nah ini termasuk dalam bab ini. Kemudian kalau misalkan, ini mohon maaf nih bapak-bapak yang orang Padang ya. Nah biasanya di warung Padang itu ada foto Kiai Fulan ya. Foto seorang ulama ya, ulama saya tidak tahu namanya. Kalau foto ini dipajang kemudian berkeyakinan foto ini akan menolak bala, maka ini masuk dalam bab ini ya, masuk dalam bab ini ya. Contoh-contoh yang kita sebutkan di awal ini
pada dasarnya merupakan syirik asgor, syirik kecil. Ya, karena dia meyakini bahwa foto-foto ini, lukisan-lukisan ini, atau gelang ini, atau tali pusar ini, atau jimat-jimat ini adalah sebagai sebab menolak bala. Kalau semuanya atas izin Allah, ya biasa mereka dalilnya begitu. Semua, saya tahu semua itu kehendak Allah. Namun dia tetap tempel-tempelin itu. Dia tempelin ini, dia pasang gelang ini, dia pasang kalung ini, ya. Semuanya atas izin Allah. Nah, kalau dia mengatakan semua itu atas kehendak Allah, namun dia tetap memasang gelang-gelang ini dan benang-benang ini dan jimat-jimat ini, raja-raja ini, itu hukumnya syirik kecil. Ya, dia dihukumi dengan syirik kecil kalau dia meyakininya sebagai musyabab, ya, sebagai sebab, ya, daripada menolak bala. Baik. Kita akan masuk ke dalam bab pertama ini, ya, dalil pertama dari bab ke-6 ini. Dalil pertama adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar. Zumar ini artinya rombongan, Pak, rombongan. Makanya masalah tauhid itu masalah penting, Pak. Seperti tadi yang dibacakan oleh Bapak, ya, saat baca ayat Al-Quran tadi. Allah Ta'ala katakan syahidallah annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illahuwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Ya, bahwa kesaksian paling besar adalah Allah menyaksikan tentang kemahaesaan dirinya. Kemudian malaikat seluruhnya menyaksikan. Kemudian orang-orang berilmu menyaksikan. Jadi Allah sandarkan dirinya dengan para malaikat dan dengan Allah SWT membuat di sini, ya, Allah ada malaikat dan ada orang-orang berilmu. Ini menunjukkan posisi malaikat itu mulia karena mereka semuanya bertauhid. Kemudian orang-orang berilmu, orang-orang yang belajar ilmu tauhid, mereka juga mulia. Karena mereka menyaksikan bahwa Allah Maha Esa, tentang wahdaniyah, ya, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berilmu itu mulia, Pak. Orang berilmu itu mulia. Bahkan kalau Bapak-bapak kemarin lihat langit ada rembulan, ya, ada rembulan. Itu dalam hadis itu perumpamaan orang berilmu dengan orang tidak berilmu itu bagaikan cahaya bulan di atas cahaya bintang-bintang. Itu tentang bulan, Pak, ya. Jadi kalau kita memiliki ilmu, kedudukan kita seolah-olah seperti cahaya bulan, ya, seperti bulan purnama yang menyinari ya alam ini, ya. Kemudian orang yang tidak berilmu hanya seperti bintang-bintang saja. Jadi makanya orang berilmu itu kedudukannya tinggi di sisi Allah. Baik. Az-Zumar, ya, rombongan. Siapa yang dimaksud rombongan di sini? Rombongan orang yang masuk surga dan rombongan orang yang masuk neraka. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang bertakwa akan masuk surga berombong-rombongan, dan orang-orang yang kafir tidak mengesahkan Allah, mereka juga akan masuk neraka zumara, secara berombong-rombongan. Nah, di antara surat Az-Zumar ayat 38 ini Allah Ta'ala berfirman, qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Di sini Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Rasulullah, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Wahai Rasulullah, katakanlah kepada orang-orang musyrik, terangkanlah kepadaku tentang apa-apa yang kamu seru selain Allah. Ya, apa-apa yang kamu seru selain Allah Subhanahu wa taala. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kasifatun durrihi. Apabila mereka hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala itu bisa menghilangkan kemudaratan itu?
Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi, atau ketika jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, apakah berhala-berhala itu mampu menahan rahmatnya sehingga tidak sampai kepadaku? Ya, kata Nabi SAW. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, Qul hasbiyallah. Katakanlah wahai Rasulullah, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya lah orang-orang berserah diri dan bertawakal. Baik, kita akan lihat tafsir ayat ini, Pak. Surat Az-Zumar ayat 38. Di sini dikatakan matad'un, apa-apa yang disembah ini banyak sekali, Pak. Dan ma ini menunjukkan dalam bahasa Arab ini, dalam linguistik bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang umum, ma. Semua yang disembah selain Allah ini kalimat ma. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Ini Bapak bisa buka di Mushaf surat Az-Zumar ayat 38. Ya, kalau Bapak-bapak punya bukunya ya. Terkadang kalau Bapak-bapak punya buku kitab tauhid yang matanya ya, itu beda bab kita, Pak. Beda satu bab. Ya, kalau ini bab 6, di situ kalau nggak salah bab 5. Ya, tapi judulnya sama. Ya, kalau kitab tauhid seperti yang ada di background kita itu kan. Nah, di background kita nih, ya. Yang ngaji online Zoom, ya kan? Nah, di situ ada ID, ada PW, password ya. Kemudian ada buku kan, backgroundnya buku itu. Ya. Nah, kitab tauhid itu judulnya terkadang saya teliti beda satu bab dengan ini. Kalau di sini bab 6, kalau nggak salah di situ sudah bab 7 atau bab 5 ya, kalau nggak salah ya. Nah, baik ya, kalau Bapak-bapak punya buku itu silakan ya. Di sini ditelaah ya tentang apa-apa yang disembah selain Allah. Ya, apa-apa yang disembah selain Allah itu umum. Kemudian kalau Allah ingin memberikan mudarat kepadaku, maka berhala-berhala itu apakah bisa menyingkirkannya? Tidak bisa. Jadi kemudian yang kedua, apabila Allah ingin memberi rahmat kepadaku, maka apakah berhala itu bisa menahannya? Tidak bisa. Jadi kesimpulannya, kemudaratan ataupun kemaslahatan itu semuanya di tangan Allah Ta'ala. Ya, tidak di tangan sekutu-sekutu Allah atau tidak di dalam benda-benda, Pak. Apalagi benda-benda bisa mendatangkan kemudaratan ataupun bisa mendatangkan kebaikan atau maslahat, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Baik ya, jadi kesimpulannya di sini yang bisa mendatangkan manfaat Allah, bukan foto orang-orang solih. Kita mencintai orang solih. Saya yakin foto-foto yang dipajang itu, Pak, dipajang di warung makan dengan niat menolak bala, itu dulu orang solih, Pak. Berdasarkan pengakuan salah seorang ustadz, namanya Ustadz Elvisam ya, beliau juga orang Padang ya, hafizahullah. Beliau pernah bercerita bahwa orang ini tuh orang soleh dulu di wilayah kami, ini orang soleh. Namun kemudian masyarakat itu mensalahgunakan ya, karena beliau punya karomah, beliau punya kesolehan, kemudian menggunakan foto beliau untuk dipasang di warung dengan niatan supaya laris dagangannya atau supaya menolak bala jika ada sihir dari warung sebelah atau dari pihak lain ya. Baik ya, saya kemudian baru ini, Pak, dari jam 2:30 tadi sampai asar ya, sampai setelah asar saya baru meruqyah tempat usaha. Jadi kalau tempat usaha di situ, si yang empunya usaha dia katakan, Pak Ustadz ya, ini di depan pintu kios ya, kios buah, dia jualan buah, itu ada darah ya, ada darah. Jadi ada darah yang sengaja biasanya orang nakal yang ngirim itu, Pak. Bisa disiram darah ataupun tanah kuburan, itu biasa yang begini di lingkungan kita masih, Pak. Di masyarakat Indonesia Raya ini masih yang begitu-begituan karena merasa saingan gitu kan, biar nggak laku. Ya kemudian dia minta ruqyah. Ya kita ruqyah tempat usahanya. Ya kita ruqyah tempat usahanya, kita ruqyah, bacakan ayat-ayat ruqyah. Terlebih-lebih kalau itu sebuah rumah dibacakan surat Al-Baqarah ya. Dibacakan surat Al-Baqarah, maka kemudian kita berikan keyakinan bahwa mau darah ayam cemani, mau darah ayam putih, mau darah kambing,
mau darah-darah yang lain, itu tidak bisa mendatangkan mudorot. Ya, yang bisa mendatangkan mudorot itu atas izin Allah, karena sifat Allah ad-dor, ya, an-nafi yang memberi manfaat, ad-doru yang mengizinkan kemudorotan. Ya, maka saya katakan jangan takut, ya, jangan takut ya. Baik ya. Jadi yang begitu-begitu kadang ya masyarakat kita tuh masih begitu Pak. Dia ambil tanah kuburan, kemudian ditebar ke situ, ya, di usaha-usaha orang lain dan sebagainya. Maka hal ini nanti kita akan membahasnya. Hal ini akan menambah kerugian saja, ya, kerugian bagi orang yang melakukannya. Baik ya. Jadi kesimpulan dari dalil pertama ini, yang bisa mendatangkan kemudorotan ataupun mendatangkan rahmat, semua kemudorotan ataupun rahmat, karena kalimatnya dipakai di sini dalam linguistik Arab kalimat nakiroh. Nakiroh itu umum dengan tanwin, bidurrin sama birahmatin, ya. Maka berdasarkan kaidah bahasa Arab, ya, semua kemudorotan ataupun semua jenis kemaslahatan, ya, ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja, ya, yang menguasai kemudorotan dan menguasai kemaslahatan. Jadi kita harus jauhi itu hal-hal yang dijadikan sebab tadi, ya. Kemudian secara spesifik, ya, secara spesifik Nabi SAW melarang, benar-benar melarang, Pak, orang yang memakai jimat. Ini dilarang oleh Nabi. Kita masuk ke dalil kedua. Kita masuk ke dalil kedua. Di sini ada sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Ini kalau kuningan itu terbuat dari apa, Pak? Kuningan itu tembaga campur apa, Pak? Sekarang jarang ya, logam kuningan jarang. Kalau dulu itu ada ceret dari kuningan, Pak. Teko ya, dari kuningan. Saya dulu masih punya teko yang terbuat dari kuningan. Nah, kalau sekarang teko terbuat dari aluminium semua. Ya, aluminium itu ya, salah satu keutamaannya dia cepat mendidih karena dia konveksinya lebih cepat, mengantarkan panasnya lebih cepat daripada kuningan. Ini dulu yang pernah saya baca-baca begitu kalau nggak salah. Ya, di zaman dulu kuningan itu masih ada, digunakan untuk perhiasan-perhiasan. Ya, untuk apa namanya, ya, manik-manik ya dan sebagainya. Itu kuningan. Nah, ada seorang yang dilihat oleh Nabi SAW, ya, beliau seorang sahabat, ya, namun dia masih mengamalkan perkara jahiliyah, artinya dia masih pakai gelang dari kuningan. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat tersebut tentang gelang itu, ya. Maka sahabat itu mengatakan, ini gelang ya Rasulullah untuk menolak panas, ya. Ini untuk menolak penyakit, kata sahabat tersebut. Maka mendengar pernyataan tersebut, ya, jadi Nabi SAW pun tidak langsung menghukumi, Pak, ya. Beliau itu bertanya, ya, beliau bertanya terlebih dahulu. Ya, enggak seperti kita. Ini pelajaran penting dari metode pengajaran Nabi SAW. Jadi Nabi itu tidak langsung menjustifikasi. Ya, kalau kita lihat tetangga kita lewat, ya, boncengan sama orang lain, dikatakan, itu selingkuh, katanya. Padahal kan dia naik Gojek gitu kan. Dia naik ojek online, dibilang itu siapa ya. Jadi terkadang kita suka kepo, ya. Kepo itu sebenarnya amalan tidak baik gitu, Pak. Nah, tabayun, Pak. Ini bab tabayun. Yang mengajarkan tabayun itu Nabi Sulaiman, Pak. Nabi Sulaiman itu ketika Hudhud tidak hadir di majelis rapat Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan kalau Hudhud ini enggak datang dengan alasan yang benar, maka akan aku la'u'adzibanna adzaban syadida, akan aku siksa dengan siksa yang keras. Kata Imam Ibnu Katsir, siksanya dicabutin bulunya. Ini siksa paling keras bagi burung adalah dicabuti bulunya, ya, hidup-hidup. Ya, tapi Nabi Sulaiman ternyata tabayun dulu. Wahai Hudhud, kenapa kamu enggak datang ke majelis
Ini kan hukumnya wajib kamu datang ke perkumpulan ini. Nah, maka Hudhud memberi alasan. Oh, saya dari sono, dari negeri Sabak. Sabak itu di negeri Yaman, Mbak. Ratu Bilqis ya, kerajaannya Ratu Bilqis. Oh, saya melihat seorang perempuan yang memiliki kerajaan yang sangat megah, tapi dia menyembah matahari. Nah, jadi yang nyembah matahari sebelum orang Jepang nih, Ratu Bilqis udah nyembah matahari duluan sama pengikutnya. Ya, maka itu namanya tabayun, Pak. Ditanya dulu. Ya, maka Nabi tanya dulu, ya, kenapa kamu pakai gelang kuningan ini? Kata sahabat tersebut, oh ini untuk tolak bala ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda kemudian, inziha, kalau begitu lepaskan. Kalau begitu lepaskanlah. Fa innaha la taziduka ila wahnan. Iya, ini masih berfungsi ya, ya. Baik, inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaslah gelang itu, sesungguhnya gelang itu malah menambah kelemahan pada dirimu, kata Nabi SAW. Semakin lemah, Pak. Wahnan itu semakin lemah. Wahnan ala wahnin. Kalau bahasa ibu mengandung itu wahnan ala wahnin itu lemah bertambah lemah. Ya. Karena orang mengandung itu makin lemah ya, seiring tambah berat kandungannya makin lemah. Maka illa wahnan artinya orang yang memakai gelang dengan tujuan menolak bala itu dia semakin lemah, Pak. Fa innaka law mitta, kemudian mudorot yang kedua, kalau itu mudorot yang pertama itu lemah. Jadi orang yang pakai jimat itu lemah dia, Pak. Karena dia tawakalnya sama jimat. Kalau jimatnya lupa ya, atau dia kalau melanggar pantangan, dia akan semakin nggak karuan, Pak, perasaannya. Jadi pakai jimat itu ada pantangannya juga, Pak. Kalau kata teman saya dulu di pesantren-pesantren tradisional, pantangannya itu molimo, Pak. Molimo. Ayo siapa yang bisa nafsirin molimo? Mau madon, mau mabok, mau maling, mau apa lagi tuh? Pokoknya jangan berjudi, jangan mencuri, jangan berzina. Ya, yang dua apa ya? Itu katanya ajarannya Sunan Giri atau Sunan Bonang itu. Ya, tapi jadi teman saya dulu punya jimat-jimat banyak, Pak, punya gaman. Gaman itu rumah jin, Pak. Gaman dari kuningan-kuningan itu bisa dijadiin kalung kayak gini nih. Ini kalau dari kuningan ini bisa disebut gaman ini. Nanti di sini ada jin kodamnya ini, ya. Tapi ini sleting biasa ya. Ini sleting biasa, hanya ini bajunya premium jadi gampang di sini gini ini. Nah, itu jimatnya satu kilo tuh, jimat. Ya, itu gaman ya. Jadi karena beliau itu jebolan pesantren Kaliwungu Semarang, Pak. Kaliwungu itu Semarang, Pak, Kendal ya, daerah situlah. Dia punya banyak kodam ya. Kemudian dia tahu pantangannya mau limo. Karena beliau kerja sebagai korsen itu dia nyari ikan, Pak, di tengah laut pakai kapal ya. Biasanya kadang suka nakal itu, Pak, orang-orang yang turun dari kapal, kemudian turun di mana misalkan pelabuhan mana. Kadang dia nakal ya, nakalnya dia berzina ya dengan wanita-wanita nakal daerah situ. Maka dia nggak mau ilmu kebalnya itu hilang. Makanya dia nggak mau berzina. Itu yang dia ceritakan begitu. Ya, karena dia mau limo, dia tahu pantangannya, dia nggak mendekati wanita-wanita nakal itu. Dia juga nggak mabok. Biasanya kalau orang laut kan mabok, Pak. Mohon maaf. Biasanya orang-orang kalau melaut dia suka minum khamr dengan alasan menghangatkan badan. Ya. Baik, kemudian dari makanan-makanan dan sebagainya ya. Baik. Ya, jadi ada pantangannya. Jadi dia akan semakin lemah. Karena kalau jimatnya ketinggalan atau hilang, dia akan semakin bergantung sama jimat itu. Ini disebut kelemahan, Pak. Ini yang disebut dengan kelemahan. Maka oleh karena itu Nabi katakan di dunia ini kalau kita bergantung kepada sesuatu, maka kita akan mengandalkan sesuatu itu. Jadi kekuatan yang sebenarnya berasal dari Allah dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, maka hilang hal itu. Dia tidak mendapatkan kekuatan cahaya ilahi tersebut dengan la haula wala quwata illa billah, maka dia bergantung kepada jimatnya. Ya, dia bergantung dengan jimatnya. Baik. Kemudian di akhirat, fa innaka law mitta wa hiya alaika, kalau kamu mati, kemudian gelang itu masih nempel, jimat itu masih nempel di badanmu, maaflahta
abadan, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena ini amalan kesyirikan. Walaupun syirik kecil tetap ancaman, Pak. Syirik kecil kalau dia meyakininya sebagai wasilah saja. Tetap saja syirik kecil ya syirik. Ya, ada pendapat walaupun syirik kecil tetap dia akan dihukum di neraka. Ya, akan dihukum di neraka karena itu amalan syirik ya. Maka ini hadis riwayat Imam Ahmad ya, yang sanadnya sahih ya, sanadnya kuat. Ya, jadi jangan memakai benda-benda tadi yang jadi gelang ya, kemudian dikalungkan ataupun ditempel atau digantung di mobil ya. Terkadang ada jimat-jimat yang ditempel di mobil, foto-foto ulama-ulama misalkan ditempel di mobil. Kalau niatnya supaya nggak kecelakaan, ini salah ya. Kalau kita supaya tidak celaka, bismillah tawakkaltu 'alallah. Ini bacaannya kalau kita keluar rumah. Ya. Kita membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah. Karena tadi Pak benar, kadang kearifan-kearifan lokal ini dijadikan background ya, dijadikan tameng. Ya seperti dulu kalau ada orang mau naik mobil atau misalkan ada orang kampung beli motor baru, itu disambat terlebih dahulu Pak. Disambat itu dia digecekin ya, dibebekin jenis-jenis rumpon-rumpon ya, jenis-jenis rempah-rempah, kemudian sama nenek-nenek biasanya ditaburin itu atau disembur-semburin ke motor barunya supaya nggak celaka. Ini namanya apa di daerah antum ya? Disambat atau di apa gitu ya? Atau orang mau pergi jauh misalkan, itu di roda mobilnya itu dikasih. Nah, ini gangguan apa ini? Gangguan sinyal. Ya, itu dikasih begitu Pak ya, dijampi-jampi lah bahasanya, dijampi-jampi terlebih dahulu. Nah, ini sesuatu yang keliru ya, hal-hal yang keliru, apalagi kalau jampi-jampinya minta perlindungan kepada penunggu jalan ya, penunggu mobil dan sebagainya. Karena mitos-mitos penunggu laut kidul, laut utara, penunggu jalan pantura, ini ada Pak, mitos-mitos yang seperti ini. Jadi dia minta keselamatannya malah kepada penunggu jalan pantura ya. Nggak tahu penunggu tol Cipali udah ada atau belum. Tol Cipali ada penunggunya apa enggak nih? Kita udah nggak tahu ya. Jadi masih ada mitos-mitos seperti itu. Ya makanya dia jambi-jambi, dia malah meminta perlindungan kepada penunggu jalan pantura. Kalau daerah saya ada Pak, ya wilayah Pemalang nih, dari sepanjang Pemalang namanya siapa saya lupa ya. Namanya dulu Dol Bandot apa ya? Ya atau siapa gitu ya. Jadi dia cerita-cerita turun temurun ini ya. Jadi seperti itu ya, kita harus menjauhkan keyakinan-keyakinan yang sifatnya seperti ini. Baik, ini dalil tentang kedua ya, bahwa nggak boleh memakai jimat. Di dunia apa tadi? Di dunia kita akan gelisah ya kalau jimatnya ketinggalan atau jimatnya hilang atau dan sebagainya. Di sini disebutkan kerugian di dunia adalah dia mendapatkan kegelisahan, kekhawatiran, ya, kemudian kegundahan yang kronis yang menghantui ya pemakai jimat tersebut. Maka banyak Pak teman-teman saya yang dia dulu pernah pakai jimat, kemudian sekarang gelisah Pak. Ya, apalagi yang pernah pasang susuk. Nah ini bukti perkataan Nabi SAW bahwa di dunia ini wahnan, kita akan lemah dengan ada perasaan gelisah. Ya Bapak aja kalau sudah ngaji sekarang ya, dan dulunya ya, dulu secara tidak sengaja karena kita ikut-ikutan pasang susuk, kemudian telan penambur sepeda atau apa itu kayak besi kecil atau apa, sekarang pasti gelisah. Aduh gimana ini ya. Nah inilah hukuman di dunia. Orang itu akan semakin lemah kalau dia tahu ilmu ya, dia akan semakin lemah ya. Kecuali dia bertaubat kepada Allah. Kalau sudah bertaubat insya Allah semua akan diampuni ya. Jadi orang-orang yang jawara-jawara itu Pak, yang dulunya kebal, yang dulunya dia jagoan ya, tapi setelah mengenal ilmu pasti itu nggak akan dipakai lagi. Ilmu-ilmu kebal, diiris, dibacok, ditembak ya, itu nggak akan dipakai lagi kalau sudah kenal ilmu tauhid Pak. Kalau sudah kenal ilmu tauhid, hal itu nggak berlaku lagi dan dia akan gundah gulana. Aduh gimana ini, saya mengamalkan perbuatan yang salah. Maka salah satunya bisa diruqyah. Kita bisa minta diruqyah agar
jin yang masuk ke tubuh ya dengan belajar ilmu kebal. Terkadang dalilnya ilmu pernapasan, padahal itu belajar ilmu kebal ya. Nah, maka bisa diruqyah, satu ruqyah syar'i. Yang kedua, perbanyak ibadah. Kalau kita perbanyak ibadah, maka biiznillah ya jin-jin yang menjadi kodam, yang bahasanya kodam ternempel-nempel di tubuh orang tersebut akan hilang kalau kita berada di atas ketaatan. Apalagi keyakinan kita kepada Allah semakin kuat, insya Allah dia akan semakin hilang menjauh, dan kita bertobat, insya Allah itu akan akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Begitu Pak ya? Baik. Sekarang kita ambil faedah yang setelahnya. Nabi di situ menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan, seandainya engkau meninggal dan engkau masih memakainya, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa amalan itu tergantung akhir hidup kita, Pak, akhir usia kita. Makanya yang menjadi kaidah adalah jangan kita lihat dosa-dosa kita masa lalu, ya. Yang menjadi kaidah adalah masa sekarang. Makanya kita beruntung sekali nih. Ya, kita dikumpulkan dalam forum BMI, ya. Dalam forum BMI kita bisa belajar bersama seperti ini secara online. Ini suatu kenikmatan. Karena al-ibratu bil khawatim, yang menjadi ibroh atau pelajaran itu ya penghujung usia kita. Ya, kita cukup punya hujah di akhirat ketika kita mengenal ya agama ini, tidak ada kata terlambat ya. Kita mengenal kita sudah pensiun. Nanti katanya banyak yang pensiun nih, kata Pak Yudi ya. Ya, yang pensiun diucapin selamat enggak Ustadz Sam ini? Ustadz Sam lagi enggak online. ya selamat. Sebenarnya pensiun itu perkara dunia, Pak. Kalau Bapak-bapak belajar agama dengan seksama, perkara akhirat tidak ada pensiunnya. Ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, fa'idha farogta fansob. Fa'idha farogta fansob. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan amalan, segera pindah ke amalan yang lain. Nah, itu arti fa'idha farogta fansob. Surat apa? Surat Alam Nasroh laka sodrok. Nah, kalau dunia pensiun ya sudah bersyukur bahwa Bapak nikmati ya masa-masa luang dengan banyak baca Quran. Nanti kata Pak Yudi kan begitu, dengan banyak baca Quran, dengan fokus ngaji, ini insya Allah kenikmatan, Pak ya, kenikmatan. Ya, maka oleh karena itu ya, kalau urusan dunia ada pensiun, urusan akhirat tidak ada pensiun. Maka bapak-bapak yang pensiun, alhamdulillah. Sekarang difokuskan, Pak, fokusin ke BMI nih, ya, difokuskan ke BMI untuk semakin jos gitulah, kata Ustadz Sam itu, Mas, semakin semangat ya, mumpung kita masih diberi kesehatan. Baik ya. Jadi al-ibratu bil khawatim, yang menjadi kesengsaraan dan kebahagiaan kita di akhirat adalah penutup kehidupan kita. Makanya di sini kita disuruh istiqomah. Ya, disuruh istiqomah dan selalu inabah. Inabah itu selalu kembali kepada Allah. Inabah itu amalan setelah taubat, setelah kita memperbaiki diri, maka kita melakukan inabah. Inabah itu 3 perkara, Pak. Ya, inabah ini dengan 3 hal. Jadi inabah itu kembali kepada Allah dengan menetapi kebaikan-kebaikan dan ketakwaan. Kalau kita berdosa, kita segera inabah dengan istighfar. Ini inabah pertama. Kalau kita mendapat nikmat, ya, kita berinabah dengan syukur. Kemudian yang ketiga, kalau kita mendapatkan ujian, kita berinabah dengan sabar. Karena hidup kita cuma 3, Pak. Kita dapat nikmat, nah kita kembali kepada Allah dengan bersyukur. Kita dapat ujian, kita kembali kepada Allah dengan bersabar. Kita jatuh ke maksiat, maka kita segera beristighfar. Ini namanya orang yang inabah. Ya, maka mudah-mudahan sampai akhir hayat kita ya kita akan diberikan husnul khotimah. Kemudian kita berdoa. Kemudian trik atau tips supaya husnul khotimah itu punya amalan tersembunyi, Pak. Amalan tersembunyi ini usahakan Bapak dengan Allah yang tahu, ya, hanya Allah yang tahu.
ya, atau keluarga tahu ya nggak ada masalah, ya keluarga kita. Artinya kita menyembunyikan amal ya. Amal tersembunyi itu banyak, contohnya zikir di atas motor, ya, itu kan cuman kita yang tahu ya, nggak ada yang numpang, nggak ada siapa-siapa. Bapak naik mobil zikir, ya kan, baca Quran misalkan sendirian di kamar, ini kan hanya kita yang tahu. Maka amalan tersembunyi ini akan memudahkan kita memiliki husnul khotimah. Baik. Pelajaran setelahnya bahwa dilarang berobat dengan cara yang diharamkan. Jadi tadi ini menolak bala ini, tapi ternyata Nabi SAW mengharamkannya, nggak boleh, ya nggak boleh pakai gelang itu, ya gelang dari kuningan atau dari apa tali busur, ya busur panah, ya atau dari sejenisnya, dari benang-benang itu nggak boleh, karena itu sebab yang apa namanya tidak ada hubungannya, ya sebab yang tidak logik, ya unlogik, ya yang tidak logis, ya. Nah, maka dilarang ya menghindari berobat dengan hal-hal yang dilarang Allah dan Rasulnya. Kemudian pelajaran terakhir dari hadis ini adalah vonis kesengsaraan bagi orang yang wafat dalam keadaan masih memakai jimat. Ini pelajaran terakhir dari hadis ini, Pak. Ya, tertuju kepada mereka yang wafat dalam keadaan meyakini bahwa jimat tersebut memberikan manfaat atau menolak mudarat. Maka Bapak-bapak pasti lihat nih di masyarakat kita ya, kalau ada orang yang masih pakai jimat ya, itu matinya susah biasanya, Pak. Sakaratul mautnya susah. Kecuali kembali lagi, kecuali dia telah bertaubat. Ya, kecuali dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz dzanbi kama la dzanbalahu. Hadisnya berbunyi, orang yang bertobat dari suatu dosa, maka seolah-olah dia tidak memiliki dosa tersebut. Ya, maka taubat itu bisa menggugurkan segala dosa, Pak. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang memakai ya jimat tersebut ya, kemudian dia meninggalnya akan susah. Ya, dia meninggalnya akan susah. Ya, baik. Ini dalil dari hadis. Kemudian kita masuk ke dalil ketiga, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Maka ini termasuk doa Nabi. Semoga Allah tidak menuntaskan urusan mereka yang menggantungkan tamimah. Tamimah itu jimat-jimat tadi, Pak. Jimat, gelang ya. Itu namanya tamimah. Jadi tamimah itu artinya atamma yutimmu, artinya itu menyempurnakan, Pak. Ingin urusannya mudah. Makanya dia jimat ya. Kalau jimat untuk mendapatkan perempuan namanya pelet ya. Pelet juga nggak boleh ya. Nggak boleh mengamalkan ilmu pelet, ajian jaran goyang ya. Ajian semar mesem itu nggak boleh ini. Ini di kitab-kitab mujarobat ada, Pak. Ya, ajian ya. Ajian untuk memelet perempuan itu. Ya biasanya ini berlaku itu di apa namanya? Di pabrik-pabrik, Pak, di dunia kerja. Dunia kerja. Biasanya kalau ada yang cantik dikit dipelet ini. Ini kerjaan orang yang nggak bener ini. Sampai ada, Pak ya. Ada teman saya cerita, jadi dia kerja di sebuah perusahaan, ya, pabrik ya. Setiap kawasan, setiap lokal atau line, nyebutnya line ya. Setiap line itu dia punya simpenan ya, punya istri. Ya. Ya. Dia punya istri ya. Jadi dia memakai ilmu pelet ya. Dia pelet ya, wanita yang dia cintai dia pelet, dia terkadang dia pergi ke dukun ya, dia minta jambi-jambi ya. Karena ilmu pelet ini ilmu ada ya, ilmu pelet ini dilarang. Ini dia ilmu sihir, nggak boleh. Ya, baik. Jadi di sini Nabi mendoakan orang yang memakai apa? Memakai tamimah tadi. Tamimah itu tujuannya ya tadi untuk supaya urusannya mudah. Jadi malah didoakan yang sebaliknya. Jadi orang yang belajar ilmu kebal, jimat kebal itu supaya dia urusannya mudah. Tapi ternyata malah didoakan Nabi semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Jadi urusan orang yang memakai jimat itu tidak akan pernah sempurna. Tidak akan pernah sempurna, Pak. Kemudian wa man ta'allaqa wada'ah fala wada'allahu lahu. Maka barang siapa yang menggantungkan wada'ah,
Ya, wadah ini sesuatu yang dibuat dari manik-manik, dari kerang, dari kerikil-kerikil, biji-bijian misalkan ya. Maka untuk wadah tersebut ya dari tulang-tulang yang tujuannya untuk menolak bala juga, maka semoga Allah tidak memberikan ketenangan bagi orang-orang yang menggunakan wadah tadi. Ya. Nah, jadi ini di dalil ketiga ini tentang tamimah jimat tadi ya. Didoakan oleh Nabi tidak mendapatkan kesempurnaan di dalam urusannya. Ya, adapun yang menggantungkan wadah tadi yang terbuat dari kerang-kerangan Pak, dari kerang ya. Kalau di Jawa ada namanya kerang kuwuk Pak, kerang kuwuk. Atau manik-manik atau bapak-bapak kalau ke pantai itu ada jenis kerang yang warna-warni Pak, warna-warni, dia motifnya bagus. Dia bentuknya kecil menggulung Pak, kecilnya seperti kelingking. Ini di Pemalang namanya gulung-gulung kloso. Kalau di Pemalang namanya gulung-gulung kloso. Gak tahu di daerah Bapak namanya apa itu jenis kerang-kerang itu yang dia motifnya banyak Pak, indah sekali ya. Jadi dia seperti keong tapi dia keras, kemudian dia motifnya. Nah itu kemudian dijadikan wadah. Dari situ dirangkai, kemudian dikalungin dengan niat menolak bala, ini namanya wadah. Atau kalau Bapak lihat orang-orang primitif, orang-orang Afrika misalkan atau Irian Jaya atau Afrika, dia masih pakai kalung dari tulang Pak, dari tulang-tulang. Ya, ini namanya wadah. Jadi beda tamimah dengan wadah cuman zatnya saja. Kalau tamimah itu biasanya dari kertas-kertas ya ditulis jimat-jimat ya. Kalau wadah dari benda-benda keras seperti kerang ya dan tulang-tulang tadi. Ya tulang ikan-ikan apa misalkan ya. Ini perbedaannya. Nah, kedua-duanya itu tidak baik ya. Kedua-duanya didoakan Nabi tidak sempurna urusannya dan tidak mendapatkan ketenangan. Ya dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Ini wadah. Jadi kalau kalung pusar ya itu termasuk wadah. Kalung yang terbuat dari pusar yang kering dibungkus kain kemudian dikalungin untuk menolak bala, ini masuknya ke dalam bab wadah. Ya, jadi dia nggak akan mendapat ketenangan malah. Ya, baik barakallahu fiik. Ya, jadi ini tentang hadis ya dalil ketiga. Justru orang yang memakai tamimah atau jimat atau yang sejenisnya justru dia tidak akan disempurnakan urusannya. Makanya saya melihat ya, ada anak SMA di Cilengsi, Pak. Dekat terminal Cilengsi beberapa tahun yang lalu dia tawuran, Pak. Tawuran kemudian dia meninggal di tempat. Waliyadzubillah. Miris, saya juga pernah melihat di Pasar Rebo, Pak, di flyover Pasar Rebo pas saya berangkat kuliah. Itu anak SMA tawuran itu, Pak, pakai sanjam apa ya? Itu apa ya? Celurit panjang-panjang pakai samurai. Itu ada yang mati di tempat juga, ya. Ketika dideteksi oleh polisi, terkadang polisi itu menemukan jimat-jimat di dompetnya, di sabuknya, di dompetnya, ya. Maka kita katakan orang yang pakai jimat untuk kebal, ya, untuk apa, ya, itu tadi tidak sempurna urusannya. Itu bukti bahwa tidak orang yang pakai jimat kemudian ujuk-ujuk dia kebal, ya. Kalau takdirnya mati, mati juga. Karena jimat itu nggak ngaruh. Jimat itu tidak mendatangkan kemaslahatan dan tidak menolak kemudorotan. Buktinya mati, Pak. Buktinya mati anak SMA itu, Pak. Ya, ini kan kalau tawuran-tawuran anak-anak sekarang ngeri-ngeri, Pak. Ya, ini kawasan Ciracas itu, ya, Polsek Ciracas ya di flyover Pasar Rebo. Saya pernah ngeri sekali hari Jumat lagi. Jadi jangan menganggap semua orang yang meninggal di hari Jumat mati syahid, ya. Bukan ya, kalau meninggalnya tawuran ya nggak syahid, ya kan. Meninggalnya tawuran ya nggak syahid, ya. Jadi mati syahid itu kalau dia orang baik, dia mengerjakan amal soleh, ya kan. Kemudian dia meninggal hari Jumat, sedang sholat, sedang baca Quran, itu baru dihukumi mati syahid, ya. Baik. Jadi ini dalil ketiga. Dalil keempat, sahabat Hudzaifah di sini melihat ada seseorang yang memakai seikat benang untuk mengobati penyakit humma, penyakit panas atau demam. Kemudian Hudzaifah karena pemahaman akidahnya lurus, kemudian Hudzaifah memotong, menggunting benang tersebut.
Kemudian Huzaifah membaca firman Allah SWT, wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wahum musyrikun. Ya, artinya dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini sarahnya adalah sahabat Huzaifah bin Yaman, beliau seorang sahabat yang digelari dengan sirun Nabi, orang yang memegang rahasia Nabi. Jadi Huzaifah ini memegang rahasia Nabi, Pak. Sampai Nabi SAW mengatakan ada 50 orang atau orang-orang munafik di kota Madinah itu diperinci sama Nabi, namanya 1, ini 2, 3, 4, 5. Nah, maka Umar bin Khattab pernah bertanya, wahai Huzaifah, ya, apakah saya termasuk orang yang disebutkan Nabi sebagai orang munafik? Ya, sampai Umar takut ya kalau dirinya terjangkit penyakit nifak, kemunafikan. Kalau sekarang orang munafik banyak, Pak. Ini nifak asgor itu banyak. Kalau berjanji tidak menepati, kalau diamanahi dia berkhianat, ya kan? Wa idza tumina khana, apabila dia berjanji dia mengingkari. Ya, ini ciri-ciri orang munafik. Ya, nifak kecil ya. Bisanya janji-janji doang, apalagi ini 2023 musim janji. Musim janji, Bapak-bapak tahu sendiri ya. Musim janji-janji manis ya. Jadi kadang politik itu tipu menipu, Pak. Kita sedang nggak bahas partai manapun ya. Politik itu tipu-tipu. Ya. Jadi selama kampanye banyak orang menipu. Ya. Banyak menipu. Kadang rakyat menipu pejabatnya, pejabat menipu rakyat, itu sama ya. Zaman era politik itu era tipu menipu. Ya, rakyat menipu pejabat dengan meminta ini dan itu, ya. Meminta imbalan ini, ada yang petani minta traktor, ya kan? Yang nelayan minta kapal, ya kan? Ini tipu-tipu, Pak. Tapi nanti kalau sudah jadi naik pejabat, ya, gantian rakyat yang ditipu. Dana ini ditilep, lagi dana akhir tahun harus ada proyek, harus keluar ini dana, ya. Ini namanya tipu-tipu, ya. Maka ya kita fokus aja ngaji, ya. Kalau politik silakan ya, tapi jangan politik praktis lah ya. Kita ngamatin aja. Baik ya. Jadi di sini Huzaifah mengingkari, ya, mengingkari. Demikian juga Nabi SAW mengingkari sahabat yang memakai jimat. Maka Huzaifah juga mengingkari orang yang memakai jimat. Ya. Artinya di zaman Nabi jimat itu sudah ada, Pak. Jadi masalah jimat itu bukan masalah zaman sekarang saja, tapi di masa Nabi SAW sudah ada jimat. Sehingga Nabi SAW fokus memberantas pintu-pintu yang bisa menyebabkan kesyirikan, karena akan bisa bergantung dengan benda yang sejatinya tidak bisa menyebabkan mudarat ataupun manfaat. Ya, karena semua mudarat dan manfaat sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 83, kembali ke dalil pertama, semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-daru an-nafi. Ya, an-nafi yang maha memberikan kemanfaatan, ad-daru zat yang maha menolak keburukan. Jadi kalau kita mau kemanfaatan dan menolak keburukan, bagaimana caranya? Doa. Caranya adalah doa. Ya. Caranya bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Ini doa untuk menolak kemudaratan, Pak. Kalau Bapak-bapak punya zikir buku zikir pagi itu, Pak, zikir pagi petang, di situ ada kalimat ini, bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Ini kalau orang-orang pesantren, Pak, ya. Ini kalimat ini ditulis di malam 15 Sya'ban. Setelah mereka sholat nisfu Sya'ban, setelah baca Yasin 3 kali. Ini dulu saya begitu, Pak. Di kampung ya, disuruh nulis tuh. Oh, nanti kamu akan terkabul hajatnya. Tulis, baca tulisan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pas saya tanya ke Pak Yai, Pak Ustadz, ini apa ya? Oh, ini ayat Quran ini katanya. Ketika saya belajar di pesantren, saat itu saya baru belajar, Pak, di Cianjur, saya baru masuk ke Mahat. Kemudian karena saya ingat nasihat Ustadz saya di kampung, saya nanya ke teman saya yang sudah habis 30 juz. Ya, akhi gitu ya. Saya tanya, ini bismillahirrahmanirrahim itu di surat apa ya? Karena saya kagum dengan bacaan ini ya.
Di surat apa, ayat berapa? Kata teman saya, ngawur kamu Mas katanya. Karena saya orang Jawa dipanggil Mas. Itu bukan ayat ya, itu bacaan zikir. Oh itu zikir ya? Oh kata Ustadz yang di kampung itu disuruh ngamalin di malam nisfu Saban itu ayat Quran. Nah, berarti ini terkadang mereka juga tidak paham Pak, apakah itu ayat, apakah itu apa. Terkadang mereka yang penting ngikut-ngikut saja, ngikutin amalan-amalan pendahulu-pendahulu mereka. Ya, nah tapi kesimpulannya bacaan Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini faidahnya adalah ketika kita membacanya di pagi hari 3 kali, tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan kita sampai sore hari. Ya, ini faidahnya Pak. Kemudian kalau bapak-bapak ingin meminta perlindungan di suatu tempat, bapak-bapak ke villa, bapak-bapak ke hotel, itu bacanya a'udzubi kalimatillahi at-tamati min syarri ma khalaq, dibaca 3 kali. Nah, ini jimat kita Pak. Bahasa globalnya ya. Inilah perlindungan kita. Ya, bacalah bismillahirrahmanirrahim ma'asmisya'un di pagi hari 3 kali dan bacalah a'udzubi kalimatillahi tammah kalau bapak-bapak main liburan ke villa, ke puncak, ke gunung, ya, kemana lagi ke hutan ya kan? Misalkan lagi naik gunung ke hutan, ini baca doa ini tidak ada yang bisa memudaratkan kita dari bangsa jin ataupun dari hewan-hewan buas. Ya, ini yang diajarkan Nabi. Ya, ini yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Baik, ya jadi kesimpulannya kandungan bab ini adalah larangan keras memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk tujuan tolak balak. Ya, nah, baik. Kesimpulan kedua, syirik kecil tadi ya. Ini hukumnya syirik kecil kalau meyakininya sebagai perantara. Namun syirik kecil itu lebih berat daripada dosa besar. Walaupun ini syirik kecil, dosanya lebih berat daripada orang yang berzina. Lebih berat daripada orang yang melakukan dosa besar. Ya, karena syirik itu syirik. Adapun dosa besar, dia dosa besar. Ya, seperti tadi Pak, ada rukun Islam ya. Rukun Islam itu ada 5. Terus ada juga amalan yang lain tapi bukan rukun seperti jihad, dakwah, itu kan amalan besar tapi tidak masuk rukun. Ya, yang rukun ya tetap 5 rukun Islam. Nah, demikian pula dosa. Ada dosa syirik kecil seperti memasang jimat-jimat ini, tapi ternyata syirik kecil itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Dosa besar itu ya dosa-dosa yang diancam ya oleh Al-Qur'an dengan ancaman neraka. Ya. Baik, ini kesimpulan kedua. Kesimpulan terakhir ketiga, syirik tidak dapat tidak bisa dimaafkan. Dosa syirik tidak bisa dimaafkan walaupun alasannya tidak tahu. Ya, oh saya nggak tahu kok, ya kan? Nah, maka ini hati-hati Pak. Ya, maka semuanya itu tergantung petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pandai-pandai berdoa, bersimpu di depan Allah meminta istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana. Baca doa ini, Pak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Al-Imran ayat 8. Atau Bapak Ibu baca doa ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya, kita sekarang itu harus banyak berdoa, Pak. Ya. Kalau kita banyak berdoa insya Allah selamat, Pak. Insya Allah selamat. Ya, semakin kita banyak berdoa, Allah akan kabulkan. Ya, karena orang sekarang karena kesibukan duniawi, ya sampai-sampai dia keluar rumah nggak berdoa, naik kendaraan nggak berdoa, mulai pekerjaan nggak berdoa, pulang kerja nggak berdoa, capek-capek tidur. Akhirnya dia jarang berdoa. Apalagi yang meninggalkan sholat, wah lebih jauh lagi Pak. Ya, orang-orang yang jauh dari mengingat Allah, Allah akan lupakan dirinya. Wa kana amruhu furuto, dan urusannya pasti berantakan. Urusan kehidupannya pasti berantakan. Dilala ini ketinggalan, ini belum selesai, ini itu, dikejar deadline, dikejar ini, dikejar itu. Bagi orang-orang yang meninggalkan zikir, meninggalkan sholat, meninggalkan mengingat Allah, zikir, maka wa kana amruhu furuto, urusannya itu tercerai-berai. Maka kita harus banyak berdoa supaya kita jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bihi wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya, artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui, ya, dan aku memohon kepadamu dari
dosa syirik yang tidak aku ketahui. Ya, dan aku memohon ampun kepadamu dari syirik yang tidak aku ketahui. Ya, maka di sini kita harus mawas diri. Jadi mawas diri itu kita harus perkuat ya kalimat syahadat kita dengan ilmu tauhid. Insya Allah kita akan selamat. Ya, kesimpulannya begitu dari pengajian malam ini. Ya, silakan kami kembalikan kepada Bapak MC. Monggo, silakan Pak. Ya, terima kasih Ustaz Ukir atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan nih via chat dari Bapak Aji Sugiatno di Wonosobo. Beliau bertanya, pernah menonton YouTube pengajian bahwa sahabat ada yang berperang membawa jimat, yaitu rambut Nabi yang diselipkan di penutup kepalanya. Nah, yang tanya adalah bagaimana tanggapan dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik. Barakallahu fiik. Sahabat ini bernama sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ya. Dahulu Pak, di zaman Nabi ini masuknya kepada bab berkah nanti. Nanti ada dibahas di kitab tauhid ini bab tentang keberkahan, dan keberkahan itu sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dengar kalimat tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabaraka itu artinya keberkahan di tangan Allah. Ya, keberkahan itu milik Allah. Sehingga kalau kita ingin ngalap berkah, harus dengan sesuatu yang ditentukan Allah dan Rasulnya. Ya, bagaimana kita mengalap berkah? Satu, dengan seluruh asmaul husna yang Allah miliki. Kita bisa mengalap berkah dengan berdoa dengan asmaul husna tersebut. Insya Allah berkah. Berdoa dengan asmaul husna berkah, karena doa akan cepat dikabulkan. Kedua, kita ngalap berkah dengan membaca Al-Quran. Ya, kita akan mendapatkan berkah Pak dengan membaca Al-Quran. Kemudian di antara berkah yang ditunjukkan oleh dalil adalah seluruh anggota tubuh Nabi SAW itu berkah, termasuk sistem ekskresi itu maksudnya keringat beliau, ya, keringat Nabi berkah, ludah Nabi berkah. Jadi apa-apa yang dari Nabi SAW itu berkah, termasuk anggota badan Nabi, rambut itu berkah Pak. Jadi Nabi SAW kalau tahalul ibadah umroh atau haji, setelah Nabi menggundul rambutnya, maka beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk dibagi-bagikan. Salah satu sahabat yang kebagian namanya Khalid bin Walid. Nah, kemudian Khalid menaruh rambut ini ya di sorban beliau. Ya, karena Khalid ini mengalap berkah dengan bekas fisik Nabi, dan ini boleh karena fisik Nabi memang berkah Pak. Ya, fisik Nabi dari air ludah beliau. Makanya Nabi kalau wudu tidak pernah airnya jatuh ke bumi Pak, sisa air wudunya, karena sisa air wudu Nabi berkah. Ya, para sahabat ngadang-ngadangi begini, nalang-nalangi ya Pak. Ngadang-ngadang ini menghalang-halangi air itu, kemudian air itu diusapkan ke tubuh, ke ini berkah. Ini kalau semua yang berasal dari Nabi berkah, ya, dengan air bekas Nabi SAW. Kemudian fisik termasuk rambut, ya, rambut beliau SAW ini berkah. Ya, bahkan di suatu hadis dikatakan ketika Nabi SAW berkunjung ke rumah sahabat Anas, ya, sahabat Anas ini Ummu Sulaim punya anak namanya Anas. Maka beliau berkeringat karena panas, kota Madinah itu panas dan dulu tidak ada AC, tidak ada kipas ya Pak. Kemudian Ummu Sulaim, ibuku kata Anas, mengambil bejana, kemudian keringat yang netes dari Nabi itu ditampung sama Ummu Sulaim Pak. Sampai demikian ya, disebutkan dalam hadis. Ya, maka Nabi berkata kepada Ummu Sulaim, kamu sedang apa? Katanya. Ketika Nabi bangun, kaget ya. Maka Ummu Sulaim mengatakan, ini adalah keringat Anda ya, Nabiullah. Ya, maka kami akan campur keringat Anda ke dalam parfum kami. Ini sampai Ummu Sulaim bertabaruk dengan keringat Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi SAW berkata, asabati,
Ya, kamu benar nggak apa-apa. Kamu benar karena seluruh keringat Nabi ini berkah. Ya. Kemudian tentang hadis air wudhu tadi, ya. Kemudian termasuk rambut Nabi SAW ini semuanya berkah dan ingat kaidahnya adalah semua ini khusus untuk fisik Nabi. Kalau fisik keturunan Nabi pun tidak. Keturunan Nabi seperti Al Hasan dan Al Husain tidak pernah ada sejarah mencatat bahwa sahabat-sahabat itu mengambil bekas air wudhunya Husain. Malah itu Habib, Pak. Husain ini mbahnya Habib. Jadi kalau mbahnya Habib itu Husain, kalau mbahnya Sayyid itu Al Hasan. Makanya Imam Mahdi nanti keturunan Husain dari jalur ibu dan keturunan Hasan dari jalur bapak. Seperti Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam ini keturunan dari jalur Ismail ya. Jadi ini nanti yang keluar Imam Mahdi itu dari jalur Al Hasan, Pak. Seperti Nabi Muhammad keturunan terakhir dari Nabi Ismail. Kalau Nabi Ishak keturunannya banyak. Kalau Husain keturunan Habibnya banyak. Tapi kalau Al Hasan keturunan Sayyid sedikit, lebih banyak Habib. Ya, Habib itu keturunan Husain. Kalau Sayyid keturunan Al Hasan. Ya, jadi tidak pernah ada sejarah bahwa keringatnya Husain, rambutnya Husain, bekas wudhunya Husain, ludahnya Husain, itu nggak ada sahabat yang ngalang-ngalangin. Oh saya mau ini rambutnya Husain ya, enggak. Tapi ini hanya khusus untuk Nabi. Ya maka maka di sini kita katakan ya tentang perbuatan Khalid bin Walid tadi ini merupakan ya tentang rambut Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar dia berkah, namun ini tidak perlu dipermasalahkan dan jangan dibanding-banding ya, ojo dibanding Pak, ojo dibanding dengan dengan jimat-jimat. Wah itu Khalid aja pakai jimat rambut Nabi, lah itu rambut Nabi berkah, ya kan? Makanya Khalid juga termasuk orang yang paling cerdas di antara kalangan sahabat. Khalid itu kalau ngatur strategi perang itu pasti menang, Pak. Mau musuhnya 200.000 walaupun pasukannya cuma 30.000 pada perang Yarmuk pasti Khalid menang ya. Makanya Khalid pernah dipecat sama Umar ya. Bisa jadi keberkahan rambut Nabi yang ditaruh di sorban tadi, Pak. Jadi cerdas gitu kan. Jadi cerdas sekali strategi Khalid bin Walid. Makanya Khalid tidak pernah kalah dalam perang. Tapi kita katakan ini adalah keterangan, ini adalah kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Itu jawabannya, Pak. Silakan ada pertanyaan yang lain. Ya, mungkin buat peserta yang lain bisa langsung open mic aja dan langsung bicara. Ada dari Ustaz Sam nih. Oh ya, baik. Mungkin satu ini pertanyaan dari saya, Pak Ustaz. Ya, ini saya dulu pernah dikasih benda lah ya, semacam cincin. Cincin itu, Pak Ustaz. Karena saya nggak suka pakai perhiasan, entah kalung, entah cincin, ya saya simpen aja, gitu kan. Nah, kemudian juga kalau misalnya suka dikasih tanaman, misalnya yang untuk istilahnya pengusir jin gitu ya. Nah, kalau tanaman ya udahlah kita simpan di depan aja sebagai hiasan gitu ya. Nah, untuk benda-benda itu gimana untuk hukumnya ya? Kalau misalnya kita tetap simpan gitu, tapi nggak kita pakai tuh sampai akhirnya saya lupa simpannya di mana. Baik, Barakallahu fiik. Pertanyaan yang serupa sering datang kepada kami tentang prank petuk, Pak. Ini nggak cuma cincin, prank petuk. Ya, sekarang prank petuk apalagi dipalsuin, Pak. Wong harganya miliaran katanya. Prank petuk ini dipakai lem, pakai teknik bubut tertentu dia bikin palsu ya. Ya, ini prank petuk dan sejenisnya atau cincin ya. Jadi ketika seseorang menerima memakai prank petuk ini, istrinya sering kesurupan. Kemudian istrinya sering kesurupan dan rumah tangganya panas. Ya, karena rumah tangga, sebuah rumah yang dihuni jin, maka rumah itu akan panas. Karena kalau kita lihat perkataan Abu Hurairah, rumah yang dibacakan Al-Quran, malaikat akan masuk kepadanya dan setan akan lari darinya. Maka rumah yang dihiasi lukisan-lukisan, patung-patung, prank petuk, apalagi nyimpan jimat-jimat tadi, maka di rumah itu akan panas, Pak. Rumah itu akan panas karena jin masuk.
ke rumah tersebut, ya dia bikin namanya setan kan bikin sesuatu ya tidak baik. Ya maka bagaimana menyikapi benda tersebut? Benda tersebut kalau masih ada di ruqyah, kemudian kita buang, ya kita kubur atau kita buang ke laut, ya. Misalkan bapak-bapak lagi ada tugas ke Lampung ya nitip aja buang ke Selat Sunda pas naik kapal feri dibuang ya. Ya tapi kita ruqyah dulu Pak. Di ruqyah dulu itu kita bacakan Al-Fatihah, kita bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita bacakan Al-Kafirun, kita bacakan ayat kursi, kita bacakan 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu sudah cukup. Ya, dengan niatan semoga ini hilang, pengaruh ini hilang. Maka insya Allah itu sudah cukup, kemudian kita buang benda tersebut ya. Baik. Seperti itu Pak ya. Jadi efeknya itu memang rugi ya. Kita akan gundah gulana, akan ada tadi sampai bisa kesurupan dan sebagainya. Terkadang di beberapa daerah kayak tradisi lengger, tradisi apa itu malah diayomi Pak. Jadi dia sengaja memasukkan jin ke tubuh ya, yang bahasa Jawa Timurnya dadi gitu kan. Dadi itu dia sudah kesurupan secara sempurna, namanya dadi. Dadi itu ya sudah jadi dia ya. Sudah jadi. Jadi dia dirasuki jin ya. Jadi ini amalan-amalan ini tidak baik. Baik kalau masih ada tadi Pak di ruqyah ya. Kalau yang sudah hilang ya sudah, biarkan saja kita bertobat ya atas apa yang kita khawatirkan akibatnya. Baik. Pertanyaannya begitu kan Pak? Ya itu jawabannya, semoga bisa mewakili. Barakallahu fiik. Ya. Ada 2 pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ya. Silakan. Ya, yang pertama ini dari chat ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya jika kita menghadapi sihir yang tidak kita ketahui. Kedua, jika kita memakai benda seperti batu, germanium, titanium, dan lain-lain yang memancarkan gelombang tertentu, di mana dapat membantu kesehatan, apakah diperbolehkan? Mohon tanggapannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Barakallahu fiik. Yang pertama tentang sihir yang tidak diketahui, ya memang dalam kaidah kita terkena sihir, yang pertama biasanya para ustadz yang meruqyah itu menyarankan jangan suuzon kepada siapa-siapa. Karena nanti biasanya suuzon Pak, oh ini saudara ini nih yang ngirim sihir Pak Ustadz nih. Pertama jangan suuzon dulu karena belum tentu. Ya karena itu kan amalan goib ya. Ya bisa jadi iya, bisa jadi tidak, makanya jangan suuzon. Kewajiban kita melepaskan sihir ini aja. Nah itu yang harus kita ingatkan ya kepada orang yang kita ruqyah atau maka ustadz itu harus mengingatkan jangan sampai kita suuzon ya. Kemudian suuzon itu kan jadi dosa juga. Apabila yang pertanyaan kedua, apabila kita memakai jenis batuan-batuan tertentu ya yang diletakkan ya misalkan mengeluarkan sinar tertentu, cahaya tertentu yang bermanfaat untuk kesehatan, itu tidak mengapa. Kalau memang dokter ya para dokter dan para ahli sudah melakukan riset, penelitian, itu mengapa. Seperti bapak-bapak pakai gelang, pakai batu akik, tapi untuk perhiasan, ya nggak ada salahnya. Ya tidak ada salahnya kita pakai batu akik untuk perhiasan, kita pakai gelang manik-manik untuk perhiasan, tidak ada salahnya. Yang salah itu tadi, untuk menolak bala itu loh. Makanya judul bab ini kan sangat jelas, judul bab ini adalah termasuk kesyirikan orang yang memakai gelang ataupun yang sejenisnya dengan niat untuk menolak bala. Maka diikat dengan kalimat tadi Pak. Dengan kalimat untuk menghilangkan atau menangkal bencana. Tapi kalau untuk kesehatan yang memang berdasarkan riset mengeluarkan gelombang elektromagnet tertentu ya maka tidak mengapa. Seperti batu giok untuk terapi dan sebagainya itu tidak mengapa ya. Barakallahu fiik. Ya mungkin dari Pak Teguh nih Pak. Pak Teguh mau bertanya, silakan Pak Teguh. Monggo. Makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustadz mengatakan tabaruk ya kalau nggak salah. Iya. Seperti kita yang saya tahu kalau rahmat dari Allah itu kan kepada setiap orang termasuk yang tidak muslim. Iya. Nah, sekarang kalau meminta berkah itu kan harus diminta tidak turun dengan sendirinya. Apa betul demikian, Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meminta berkah tidak turun dengan sendirinya. Iya, meminta tergantung di sini, Pak. Jadi ada orang yang tadi di sini juga ada pertanyaan nih tentang orang yang berziarah ke kuburan meminta keberkahan.
Ya, jadi memang ada orang yang langsung minta berkah kepada orang soleh yang sudah meninggal tadi, wali tadi, katakanlah seorang wali soleh, maka ada yang benar-benar meminta, wahai mbah, anak kulo dereng gada apa misalkan, ya anak saya belum punya pasangan, ya semoga seperti ini. Ada yang meminta berkah langsung, ada, tapi ada yang menganggapnya sebagai wasilah. Jadi masing-masing sikapnya nanti masing-masing, Pak. Ya, adapun rahmat tadi untuk orang semua manusia itu rahmat secara umum karena Allah adalah zat yang maha rahman, ya, rahmatnya secara umum. Ya, namun ketika kita meminta rahmat, meminta keberkahannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi keberkahan itu semuanya di tangan Allah. Surat Ar-Rahman ayat terakhir, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, ya. Kemudian kita bisa mengalap berkah dengan benda-benda yang memang sudah disebutkan Al-Qur'an berkah, seperti air Zam-Zam. Itu otomatis berkah, Pak. Air Zam-Zam itu kalau diminum, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Keberkahannya sesuai dengan keinginan peminumnya. Oh, saya ingin kuat, maka kalau minum Zam-Zam kuat. Saya ingin sembuh, ya maka itu sembuh. Kemudian kurma ajwa. Kurma ajwa itu berkah, ya, karena kalau kita konsumsi sebelum matahari terbit, setelah sholat subuh, bapak ibu makan kurma ajwa 7 butir akan menolak sihir dan menolak racun, ya. Ini namanya ajwa aliyah, ya. Ajwa aliyah itu kurma ajwa yang berasal dari kota Madinah, ya, khusus itu. Ini keberkahan kota Madinah itu, Pak. Kemudian apalagi keberkahan pada habatus sauda. Habatus sauda itu bisa menghilangkan segala penyakit. Ya, kemudian keberkahan pada kam'ah. Kam'ah itu sejenis buah-buahan yang muncul di Arab Saudi di waktu hujan. Itu berkah, Pak, bisa menyembuhkan penyakit juga, dan airnya bisa menyembuhkan penyakit buta atau penyakit mata, yaitu kam'ah. Kemudian apalagi itu, ya, ada keberkahan-keberkahan yang memang berdasarkan dalil tadi. Ya, kalau berdasarkan dalil, maka boleh kita ngalap berkah di situ, baca Quran. Nah, caranya juga harus sesuai dengan tuntunan. Kalau kita ngalap berkah Al-Quran bukan dengan dipajang di rumah, ya enggak, tapi dengan dibaca atau dengan didengarkan, itu akan menurunkan berkah. Ya, maka itu yang dimaksud tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, bahwa keberkahan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang memang sudah disyariatkan oleh Allah taala. Naam, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Nggih, sami-sami. Ini ada, apakah tadi jawaban itu menjawab pertanyaannya Pak M. Daruki, Pak Ustaz, mengenai bagaimana orang yang berziarah ke kuburan minta keberkahan? Iya, itu tidak dibolehkan juga. Ya, itu ada hubungannya dengan pertanyaan Bapak Muhammad Daruki tadi, ya, bahwa minta berkah ke kuburan itu salah. Seperti ziarah kubur, kemudian ngambil tanah kuburannya, ya. Nah, ini juga salah. Ya, tanah kuburan itu tidak berkah sama sekali, ya. Tidak ada keberkahan di situ. Maka kalau kita ziarah kubur, usahakan 2 hal saja. Kita mendoakan penghuni kubur, ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini yang kita lakukan. Kemudian masuk pekarangan kuburan, kita salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fa inna insyaallah bikum lahikun as'alullah lana walakumul afiyah. Ini baca doa ini. Kemudian kita mengingat mati, bahwa kita akan mati, Pak. Nah, ini ziarah kubur yang sunnah. Ziarah kubur yang sunnah itu kita mendoakan penghuni kubur, ya. Kepada Nabi aja kita mendoakan assalamu alaika ayuhan nabi. Kalau kita berziarah ke Masjid Nabawi, assalamu alaika ya Aba Bakrin, ya kan? Kita mendoakan keselamatan untuk Nabi. Kita juga mendoakan keselamatan untuk Abu Bakar, dan kita mendoakan keselamatan untuk Umar. Bukan malah ya Rasulullah agisni, ya Rasulullah tolong saya, ya Rasulullah saya utangnya banyak, ya kan? Saya mau nikah lagi nggak dapat izin istri pertama, ya tolong saya. Bukan seperti itu. Tidak meminta kepada Rasul, tapi kita meminta kepada Allah langsung. Ya, adapun ziarah kubur kita doakan penghuni kubur dan kita mengingat kematian. Karena Nabi mengatakan aksiru, ya, perbanyaklah oleh kalian zikru pemutus kelezatan, ya, pemutus kelezatan angan-angan hidup yang panjang, ya. Kadang bapak udah pensiun tapi angan-angannya punya perusahaan kedua, ya kan, punya istri kedua, ya kan. Ini namanya angan-angan atau cita-cita. Bisa saja sih punya istri kedua, boleh-boleh saja kok, Pak.
Punya perusahaan kedua boleh-boleh saja. Maksudnya angan-angan manusia itu panjang, Pak. Makanya kita disuruh untuk mengingat pemutus kelezatan dunia. Ya, kelezatan kenikmatan dunia itu dengan zikrul maut. Karena yang menghilangkan hubud dunia, innal insana li rabbih lakan wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu cinta banget sama harta. Obatnya cuma satu, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, yaitu ingat kubur, ingat kuburan, ingat mati. Insya Allah akan memutus angan-angan yang sangat panjang. Ya, baik, barakallahu fiik. Ya, silakan. Sepertinya itu yang terakhir. Satu lagi boleh? Oh, satu lagi, monggo. Kalau yang untuk ayat, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau yang tulisan ayat Quran dikalungkan ke anak-anak itu gimana Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Di sini nanti ada pembahasan di bab setelahnya ya. Para sahabat ya di antara para ulama berbeda pendapat tentang ayat Quran. Tapi pendapat Ibnu Mas'ud yang roji adalah tidak menggunakan ayat Quran untuk hiasan ataupun untuk penolak bala. Ya, ini makanya nanti pembahasannya mengkerucut lagi kepada keberkahan Al-Quran. Jadi keberkahan Al-Quran itu ya dibaca, didengarkan, kemudian diamalkan. Ya, adapun nanti tentang ayat Quran yang dijadikan tulisan itu ada pendapat, Pak. Ada khilaf ulama, itu nanti insya Allah di bab 7 ada. Ya, tentang ruqyah dan tamimah lagi. Ya, tentang bab ruqyah dan tamimah. Allah alam. Tapi pendapat Ibnu Mas'ud dan para sahabat-sahabat yang lain mengkerucut kepada tinggalkan saja. Ya, lebih baik ditinggalkan karena kita mencari keberkahan dengan membaca ayat Al-Quran langsung. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin. Ya, Al-Quran itu obat ya ketika dibaca atau didengarkan. Ya, itu akan menjadi obat. Atau nanti ada teknik-teknik tertentu ya, masalah ruqyah nanti ini pembahasannya lain bab ya. Barakallahu fiik. Ini yang bisa disampaikan Bapak-bapak sekalian. Matur nuwun Ustaz. Oke, sami-sami. Ya, mungkin ada lagi? Cukup Pak Is. Udah malam. Cukup ya. Baik Pak. Monggo. Bisa dilanjut pertemuan yang akan datang insya Allah. Pembahasannya seru nih Pak. Ya, kalau lihat semangat antusias Bapak-bapak sekalian, saya sampai jam 11 pun mau ini Pak. Cuman nanti studionya sudah sepi. Monggo, silakan. Ya, mungkin mau ditutup dengan kata. Baik, barakallahu fiik atas kesediaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian ya. Atensi ya, bahasa kerennya atensi. Atas atensi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dalam mempelajari ilmu-ilmu yang diselenggarakan oleh Berkah Mulia ini ya, oleh BMI Berkah Mulia Indonesia. Semoga ini menjadi wasilah jembatan kita bersama untuk memperoleh amal soleh ya, karena setiap kebaikan itu pasti ada balasannya ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semoga ini menjadi kebaikan kita dan penambah hasanah kebaikan di yaumul hisab kelak. Dan apalagi perkara tauhid ini sangat penting ya. Semoga menjadi jalan dan jalur keselamatan untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat semuanya. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya dan juga kami sampaikan salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.